Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ayas Ilyasa dari kelas 12 IPA 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia tentang sifat koligatif larutan, yaitu uji tekanan osmosis pada kentang. Alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari praktikum uji tekanan osmosis, yaitu sebagai berikut. Nah, praktikum ini bertujuan untuk membuktikan peristiwa osmosis pada kentang. Adapun dasar-dasar teori yang digunakan dalam praktikum uji tekanan osmosis antara lain: 1. Apa itu peristiwa osmosis? Peristiwa osmosis merupakan gerakan molekul pelarut melewati membran semi-permeable ke larutan yang lebih peka. Ya, yang kedua, apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik merupakan tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Untuk praktikum kali ini, alat dan bahannya apa aja ya? Alat yang digunakan adalah sendok, penggaris, piring plastik, dan 2 gelas plastik. Untuk bahannya, kita menggunakan kentang yang panjangnya masing-masing 5 cm. Kemudian kita menggunakan air garam dan juga air biasa. Nah, tahapan yang akan kita lakukan dalam praktikum uji tekanan osmosis yang pertama adalah potong kentang menjadi 5 cm. Nah, setelah itu masing-masing kentang kita celupkan ke dalam air garam dan yang satu lagi kita celupkan kepada air biasa. Nah, ini kita diamkan selama 20 menit. 20 minutes later. Setelah kentang didiamkan selama 20 menit, kita tiriskan menggunakan sendok. Kemudian setelah kentang ditiriskan, kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah dicelupkan selama 20 menit. Masing-masing kentang panjangnya 5 cm sebelum dicelupkan. Nah, setelah dicelupkan, panjang dan teksturnya berubah pada kedua kentang, baik yang dicelupkan pada air garam maupun yang dicelupkan ke air biasa. Sekarang, kita akan melihat tekstur yang dimiliki oleh kedua kentang. Kentang yang telah dicelupkan ke air garam, teksturnya menjadi lebih lembek atau lentur. Sedangkan kentang yang telah dicelupkan ke air biasa, teksturnya berubah menjadi lebih keras ya teman-teman. Nah, panjang pada kedua kentang pun juga berubah. Kentang yang dicelupkan ke air garam, panjangnya dari 5 cm menjadi 4,6 cm. Sedangkan kentang yang dicelupkan ke air biasa dari 5 cm bertambah menjadi 5,1 cm.
Oke teman-teman, tadi kan ada perbedaan ya, kentang yang dicelupkan ke dalam air biasa dengan kentang yang dicelupkan ke air garam. Mengapa bisa seperti itu? Penjelasannya seperti ini ya teman-teman. Seperti yang telah kita singgung sedikit di awal tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah perpindahan air dari larutan hipo atau lebih rendah ke larutan hyper atau lebih tinggi melalui membran semi-permeable. Nah, peristiwa ini terjadi pada kentang yang direndam larutan garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang bersifat hipo atau lebih rendah, kemudian keluar menuju larutan yang bersifat hyper atau lebih tinggi, sehingga terjadi perubahan pada kentang. Sedangkan pada kentang yang direndam pada larutan biasa, perpindahan air secara osmosis dari air yang bersifat hipo menuju sel-sel kentang yang bersifat hyper. Nah, mengingat larutan dalam kentang lebih peka dari air suling, masuklah air suling ke dalam sel-sel kentang. Akibatnya, masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan tekanan turket tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi lebih keras. Alasan inilah menyebabkan kentang menjadi lebih panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.